Halo dan halo sahabat Harpsi. Perkenalkan, nama aku Datu Irwan Syabana, biasa dipanggil Irwan, biasa dipanggil Datu. Dan aku lebih memilih menggunakan nama panggung kali ya, wes. Nama pena sih, namanya Syabana. Oke, jadi aku Syabana, halo semua. Aku dari Harpsi. Nah, di episode kali ini ada yang menarik karena ada yang baru. Nah, kita di episode kali ini kita punya segmen baru namanya segmen Pori-Pori Psikologi. Di mana segmen ini kita akan membahas teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di dalam psikologi. Dan juga bagaimana implementasi dari teori ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi aku harap sih teman-teman yang denger ini nggak cuman yang kuliah psikologi ya, tapi juga teman-teman yang nggak kuliah psikologi, dari hukum mungkin, dari D3 apalah mungkin. Ya, siapapun lah. Biar ilmunya expand gitu loh. Nah, jadi oke, ini menarik nih. Jadi buat teman-teman, ayo stay tune di podcast ini dan dengarkan. Oke, kita bisa mulai ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan membahas hal-hal yang introduction dulu, perkenalan sama apa yang akan kita mau bahas. Nah, di segmen Pori-Pori Psikologi yang perdana ini kita mau ngebahas tentang Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini kalau nggak salah dia punya panggilan akrab oleh keluarganya itu namanya Sigi gitu. Kalau di Indonesia kayak nama misal nama perempuan tuh siapa ya? Nisa misal, dipanggilnya Ica gitu kan. Nah, kalau ini Sigi, Sigmund Freud, jadinya Sigi. Terus buat pengikut Sigmund Freud itu kalau nggak salah panggilannya Freudian. Nah, jadi buat teman-teman kalau fansnya Freud ya Freudian lah. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin ada yang teman-teman apa ya, pernah mendengar Sigmund Freud tapi nggak tahu sebenarnya dia itu siapa gitu. Nah, jadi kita kenalan dulu ya. Sigmund Freud ini kita bilang Freud aja ya. Freud ini merupakan seorang neurolog, seorang spesialis saraf. Jadi dia emang base-nya tuh dokter sih. Dari Austria, dan dia ini dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Nah, semasa hidupnya memang banyak sekali sumbangsih kepada dunia psikologi apalagi ya. Tapi sayangnya memang dia ini selain sumbangsinya banyak, nah tapi sumbangsi teorinya ini juga memang banyak diperdebatkan, apalagi di zaman itu ya. Orang lurus-lurus aja gitu, dokter ambisi serius lurus-lurus aja. Nah, dia tuh agak belok dikit. Nah, itulah Freud. Jadi dia tuh memang cerdas tapi nyentrik dan out of the box. Ya sampai sekarang sih masih diperdebatkan sih teori-teorinya dia dan segala macam. Masih bisa didibang juga sih. Nah, ini menarik kita bahas Sigmund Freud, apalagi ini perdana gitu. Maka dari itu teman-teman stay tune, oke? Oke, kita bisa langsung masuk ke dalam teori sih, lebih dalam lagi gitu. Nah, di sini aku akan bahas yang pertama, itu teori psikoanalisis klasik yang dikemukakan oleh Freud. Nah, kita akan menemukan 3 tingkat kehidupan mental dalam jiwa manusia. Di antaranya yang pertama, catat nih teman-teman. Yang pertama conscious atau sadar. Ini gak asing nih, conscious, preconscious, unconscious. Yang nantinya kita akan bertemu dengan ID, ego, super ego ini berseliweran di internet nih pada saat ini. Tapi kita akan mulai dari sini dari sini dulu ya. Conscious atau sadar. Di mana menurut Freud hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. Nah, setelah conscious ada pre-conscious atau prasadar. Nah, terus pre-conscious ini apa? Nah, ini tuh biasa disebut sebagai available memory, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Fase ini di mana sesuatu yang awalnya diperhatikan secara sadar kemudian tidak lagi diperhatikan. Oke, conscious, pre-conscious, kemudian yang terakhir unconscious atau tak sadar, yang berisi insting, impuls, dan pengalaman-pengalaman traumatik yang dipindahkan dari kesadaran menuju daerah tak sadar. Oke, itu 3 tingkat kehidupan mental dalam jiwa manusia ya. Kemudian kita akan berpindah ke 3 wilayah pikiran dalam jiwa manusia. Di antaranya tuh ada ID, ego, dan super ego. Nah, teman-teman
kemungkinan ada yang gak asing sama teori ini. Tapi buat yang belum tahu atau lupa gitu, mari kita recall, mari kita gali kembali. Yang pertama, ID. Nah, ID ini yang berada di daerah unconscious, jadi tak sadar gitu. Nah, yang telah ada dalam diri kita sejak kita lahir berupa insting, impuls, dan drives. ID ini bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit yang diproses dengan cara reflex action dan primary process. Di mana reflex actions ini adalah reaksi otomatis seperti mengejapkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Sedangkan primary process adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan seperti bayi yang lapar membayangkan makanan. Kemudian dari ID tadi kita berpindah ke ego. Nah, ego ini berkembang dari ID agar kita mampu menangani realita dan mengikuti prinsip realita. Ego adalah pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimulus mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Nah, ID sudah, ego sudah, terakhir super ego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang memiliki prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan realistik dari ego. Nah, prinsip idealistik ini memiliki dua subprinsip, yaitu yang pertama, suara hati atau conscience yang lahir dari pengalaman mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajari kita tentang hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan. Kemudian yang nomor dua, sedangkan ego ideal berkembang dari pengalaman mendapatkan imbalan atas perilaku yang tepat dan mengarahkan kita pada hal yang sebaiknya kita lakukan. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan dan menghukum kesalahan ego. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang merasa kayak, aduh teorinya susah banget nih bang diserap gitu. Dari kami membawa sebuah ilustrasi, tenang aja, sebuah ilustrasi yang mungkin bisa memberikan gambaran apa itu ego, ID, dan superego. Nah, bayangkan ya teman-teman, misalkan ya dimanapun teman-teman sekarang lagi berada lah gitu, ada sebuah jalan yang teman-teman suka lewati di situ gitu loh. Ketika naik motor atau ya misal teman-teman gak bisa naik motor, bayangkan aja bisa naik motor atau ya naik mobil lah gitu. Jalan di jalan itu gitu kan. Nah, di depannya teman-teman itu ada mbak-mbak kuliah naik motor, tapi dia lagi jatuh gitu, entah tergelincir atau apa. Kita lihat dia jatuh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menolong atau kita ya udah biarin aja lah gitu. Mungkin orang lain akan ngebantu. Nah, secara konteks kita adalah orang terdekat. Kita adalah orang yang apa ya? Secara posisi antara kita dan dia itu kita yang paling dekat gitu. Dan paling memungkinkan menjadi penolong pertama. Nah, seperti yang ku tanyakan tadi, apa pertanyaannya? Apakah kita akan menolong atau membiarkannya? Anggaplah kita menolong gitu. Karena mostly ya itu adalah responnya kita secara kebanyakan ya. Tapi yang akan menjadi pertanyaan lanjut adalah apakah kita menolong si mbak-mbak ini berasal dari kesadarannya kita gitu? Bisa iya kan, bisa enggak gitu. Mengapa kita membantu ini terjadi? Kenapa kita membantu dia gitu? Alasannya adalah karena kita dari kecil bahkan sampai kita dewasa, kita SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, dan juga ini ada kemungkinan unsur ajaran agama, unsur kebudayaan kita di Indonesia atau mungkin ajaran-ajaran lain yang kita dapatkan, itu mengajarkan kita bahwa ketika kita ngelihat ada orang mengalami kesulitan, itu kita bantu. Nah, itu kan kita peroleh dari luar gitu. Nah, berdasarkan contoh kasus tadi, jadi ID adalah adanya dorongan kita untuk menolong orang atau si mbak yang tadi jatuh gitu. Atau keputusan kita untuk tidak menolong dia. Nah, itu adalah ID.
Kemudian bagaimana dengan ego? Nah, ego ini adalah perilaku yang kita tunjukkan, yaitu menolong si mbak-mbak tadi. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana dengan super ego? Di mana perannya super ego? Nah, super ego ini adalah masa kecil kita atau ya masa kecil kita sampai kita gede gitu. Di mana kita mendapatkan ajaran bahwa ketika orang mengalami kesulitan, kita membantu mereka gitu. Ya ini juga ajaran dari agama, ajaran dari budaya kita di Indonesia atau di budaya-budaya manapun lah kita dapatkan. Nah itu adalah super ego. Nah jadi pada intinya sih sebenarnya antara ID, ego, dan super ego ini punya kaitannya masing-masing gitu. Dan di sini ego itu berada di tengah antara memuaskan ID dan kemudian mendapatkan tuntutan super ego untuk menjadi sempurna. Nah jadi buat teman-teman memang pada intinya sih kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus mampu mengendalikan ketiganya. Karena kita itu manusia yang biasa sih sebenarnya, manusia gitu. Melakukan kesalahan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, tapi bukan berarti kita bisa selalu melakukan kesalahan yang berulang ya. Justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar sesuatu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. Di sini ada perkembangan psikoseksual yang dikemukakan oleh Freud. Bagaimana dengan isinya? Oke, yang pertama ada tahap oral. Kesenangan anak dipusatkan pada daerah mulut. Berkisar pada umur mulai dari lahir sampai dengan umur 1,5 tahun. Nah, contohnya saat anak bayi ingin memuaskan rasa lapar dan dahaga dengan meminum ASI dari payudara ibunya atau dari botol susu, hal semacam ini akan membuat si bayi merasakan rasa aman atas terpenuhinya kebutuhan biologisnya. Tetapi pada suatu saat si bayi harus berhenti dari meminum ASI atau yang biasa kita kenal dengan disapi, hal tersebut dapat menyebabkan konflik antara ID dengan ego. Jika hal tersebut tidak dapat terselesaikan di masa ini atau di masa itu gitu loh, maka akan mengganggu perkembangan kepribadiannya. Secara teknis, hal tersebut dapat dikatakan individu telah terfiksasi pada tahap oral. Seperti ia akan tumbuh menjadi individu yang disibukkan dengan masalah-masalah ketergantungan, kelekatan, dan memasukkan zat-zat yang menarik ke mulut mereka. Saat mereka ini menjadi orang yang dewasa, kemungkinan individu ini akan mencari kepuasan dari menggigit, mengunyah, mengisap permen, ataupun merokok. Mereka memperoleh kepuasan psikologi yang sama dari berbicara. Ia mungkin dapat menjadi individu yang terlalu dekat dengan orang lain dan senang mencari pengetahuan. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari tahap oral kita pindah ke tahap anal. Kesenangan anak dipusatkan di daerah anus. Nah, ini tuh berada pada usia 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Terus bagaimana dengan contohnya? Contohnya itu ketika seorang anak yang berusia 2 tahun mengikuti dorongan ID untuk mendapat kesenangan melalui kelegaan, pengurangan tekanan yang ia rasakan setelah buang air besar. Dalam hal ini, kebiasaan untuk membuang air besar pada tempatnya merupakan harapan dari orang tua agar hal tersebut dapat tertanam dalam super ego anak. Namun, ada beberapa anak yang dapat dengan baik menerima pengkondisian seperti itu. Yang dimana jika anak dapat memahami dengan baik, maka aspek kepribadiannya dapat menjadi sehat. Namun ada juga nih anak yang tidak dapat melakukan pengkondisian, membiasakan buang air besar dengan baik. Seperti menahannya sampai merasa benar-benar siap dan segala macam. Jika pengkondisian tersebut tidak berjalan dengan baik, maka si anak akan terfiksasi pada tahap anal. Secara psikologis, orang-orang yang terfiksasi pada tahap ini akan menyukai humor-humor keras atau bisa kita sebut dengan bathroom humor atau membuat berantakan, termasuk membuat berantakan hidup orang lain seperti itu. Dari tahap oral, anal kita masuk ke tahap falik. Tahap falik ini kesenangan anak dipusatkan di daerah genital pada usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Nah contohnya, dalam tahap ini energi seksual anak-anak dipusatkan pada alat kelamin, bukan dengan melakukan masturbasi ya. Anak-anak pada tahap ini juga akan memusatkan diri pada perbedaan gender antara pria dan wanita, seperti itu. Kemudian tahap laten. Nah di sini, anak menekan hasrat seksual kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual.
dari usia 6 tahun hingga masa pubertas. Nah, contohnya selama masa ini mulai dari 6 tahun hingga masa pubertas, anak-anak melakukan sosialisasi seperti pergi ke sekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan hasrat seksualnya secara tidak langsung. Kemudian yang terakhir, tahap genital. Nah, ini terjadi saat masa pubertas dan seterusnya. Contoh, jika kondisi seseorang tidak terfiksasi dalam tahap-tahap sebelumnya, maka seharusnya ia memiliki hidup yang cukup normal. Dengan kata lain, Freud berpendapat bahwa jika seseorang tidak terperangkap atau terjebak dalam tahap perkembangan sebelumnya, maka masa remaja adalah masa dimulainya kehidupan dewasa dengan kenormalan, hubungan seksual, pernikahan, dan pengasuhan anak. Seperti itu teman-teman. Oke, kita udah di akhir podcast. Kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap tahapan harus dapat dilewati dengan baik tanpa adanya fiksasi dalam salah satu tahapan, agar terciptanya kepribadian yang sehat dalam diri individu di masa dewasanya. Jadi memang dari tahap-tahap tadi itu saling terkait dan memang perlu step by step gitu. Oke, aku rasa itu aja. Oh ya, karena ini lagi eranya libur, aku mau ngucapin buat teman-teman selamat berlibur, enjoy liburannya gitu. Buat teman-teman yang KKN, enjoy KKN-nya, selamat KKN. Buat yang magang, selamat magang dan enjoy magangnya. Dan buat maba, teman-teman maba, selamat datang di universitas. Selamat atas pencapaiannya. Nah, karena besok 17 Agustus, kami dari Harapsi, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesiaku. Merdeka untuk kita semua. Oh ya, dan juga jangan lupa teman-teman, kita punya sejarah yang panjang berdialog dengan penjajah. Kita nggak menang semerta-merta karena senjata doang, tapi kita berdialog sama penjajah. Maka dari itu kita bisa meraih kemerdekaan. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk berdialog, berkomunikasi, untuk menjalin silaturahmi, menghindari salah paham, dan juga agar kita bisa menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Pemuda-pemudi Indonesia, semangat, mari harumkan bangsa kita. Itu aja dari aku Syabana dari Harpsi. Terima kasih banyak semua, bye bye.